Pentingnya perpustakaan bagi pemustaka dalam menunjang pembelajaran masa pandemi COVID-19. Manusia pasti dibekali akal untuk berpikir. Hasil dari berpikir adalah pemikiran. Pemikiran itu layaknya sebuah pedang yang perlu diasah agar menjaga ketajamannya. Untuk mengasah pikiran, kita memerlukan sebuah buku. Membaca buku sangatlah penting di situasi sekarang. Banyak alasan mengapa kita perlu membaca buku. Salah satunya karena buku merupakan jendela ilmu. Kata-kata ini terdengar klise, namun ini merupakan sebuah omong kosong. Dan tentunya buku adalah tempat di mana kita dapat mengambil sebanyak-banyaknya pengetahuan dari penulisnya. Perpustakaan. Bicara perpustakaan menyediakan segala jenis buku yang kita perlukan, seperti ilmu humaniora, saintek, atau bahkan ilmu agama. Bahkan di era digital sekarang, kita tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke perpustakaan. Udah disediakan kok di perpustakaan digital. Dengan perpustakaan digital, kita semakin mudah mengakses buku-buku yang ingin kita temui atau kita baca. Oh iya, kembali lagi ke pernyataan buku adalah jendela ilmu. Jendela ilmu yang dikatakan karena buku dapat membuka cakrawala baru bagi pembacanya. Alasan yang kedua yaitu membangun self-character development. Tidak bisa dipungkiri, karena menurut saya membaca buku dapat membangun self-character development melalui ilmu-ilmu yang kita peroleh dari buku yang kita baca. Oh iya, mungkin bagi orang yang tidak suka membaca buku, akan sulit baginya mengetahui bahwa buku sangat bermanfaat bagi kita. Motif dari perkataan Najwa Shihab, cuma butuh satu buku untuk jatuh cinta sama membaca. Jadi mulailah menyelesaikan satu bukumu dulu. Dan setelahnya kamu akan menyadari terdapat satu perubahan dari pola pikirmu melalui sudut pandang yang berbeda. Lalu kita melesat ke topik selanjutnya, yaitu perpustakaan di masa pandemi. Tahun 2020 itu merupakan tahun yang berat bagi setiap orang. Ya, perlu kita akui sih ya. Berat banget. Pembatasan aktivitas, rutinitas, bahkan efektivitas dalam menjalankan roda kehidupan sangat-sangat terganggu dengan adanya pandemi ini. Pandemi yang dikatakan pandemi COVID-19. Yang awalnya pandemi ini cuma bermula di kota Wuhan, salah satu kota di Cina. Virus jenis baru yang hingga saat ini telah membawa di semua negara, tak terkecuali Indonesia. Setiap negara mengambil kebijakan yang sepantasnya, kebijakan yang diarahkan kepada warga negaranya masing-masing. Pembatasan sosial, karantina, baik karantina yang sifatnya kecil atau besar, bahkan airport dan pelabuhan yang tentunya menjadi pembatasan yang sangat luar biasa. Sudah berbulan-bulan lamanya pemerintah terpaksa menutup sekolah-sekolah dari memberlakukan pembelajaran online. Nah, kemudian proses kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan di kelas secara tatap muka, secara tiba-tiba dihentikan dan harus dilakukan secara daring. Yang kita semua tahu, pasti ada tantangannya tersendiri. Para orang tua yang bekerja juga dipaksa untuk secara aktif mendampingi anak-anaknya belajar, agar tidak terjadi ketertinggalan yang teramat banyak. Sungguh sebuah perubahan yang sangat tidak mudah bagi pihak manapun. Namun, karena ini menyangkut masa depan generasi penerus bangsa, proses belajar serta seluruh layanan pendidikan harus terus kita jalankan dengan semangat tinggi. Termasuk layanan perpustakaan yang merupakan salah satu tonggak mendukung tak terpisahkan dari pendidikan. Lembaga internasional di bidang perpustakaan yaitu IFLA, International Federation of Library Association and Institution, telah mengeluarkan pedoman bagi perpustakaan seluruh dunia untuk bisa memberikan layanan selama masa pandemi berlangsung. Loh, kok bisa? Ternyata banyak peserta didik yang melakukan kegiatan belajar dan tentunya mengajar melalui online atau dilakukan di rumah masing-masing. Gunanya salah satunya untuk menghindari penularan virus tersebut. Oleh sebab itu, perpustakaan seharusnya dapat mengambil peluang untuk mempromosikan perpustakaannya agar eksistensinya terlihat di mata masyarakat luas. Perpustakaan dapat memaksimalkan layanan digital melalui perpustakaan digital yang dimilikinya. Oh iya, jangan lupa ya, perpustakaan tuh seharusnya dapat mengoptimalkan layanan yang ada.
Dengan apa? Dengan membuat perkembangan-perkembangan baru loh, yang tentunya nantinya bakal bisa mempermudah pemakai dalam mengakses informasi. Iya, informasi baru nih kayak gini. Oke, kita lanjut yuk. Dalam pengembangan perpustakaan digital, entah saat ini atau masa depan, diperlukan kesiapan dari pengelola perpustakaan untuk meningkatkan kualitas layanan yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan pastinya harus responsif terhadap perubahan. Salah satunya apabila terjadi pandemi seperti ini. Perpustakaan itu kan fasilitator ya. Nah, perpustakawan tuh dituntut untuk mampu melakukan adaptasi secara cepat dan tepat. Mengutip dari hasil riset Ali pada tahun 2019, nggak tahu nih Ali siapa? Nah, dalam jurnalnya yang berjudul Refleksi dan Peran Pustakawan di Masa Pandemi COVID-19, di sana menyebutkan bahwa ada 3 dimensi peran pokok pustakawan di masa pandemi. Pertama, sebagai fasilitator pendukung guru dan siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Wah, mantep ya. Yang kedua, peran pustakawan itu sebagai agen literasi penyedia informasi akurat terkait COVID-19. Wih, agen literasi loh, keren banget gak sih? Nah, yang ketiga, peran perpustakawan sebagai inisiator yang memberikan masukan ide-ide program baru bagi bagian kurikulum dan kesiswaan. Nah, keren banget ya pustakawan. Siapa di sini yang mau jadi pustakawan? Hehehe. Oke, kemudian perpustakaan dalam adaptasi kebiasaan baru. Ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan mengenai prinsip layanan perpustakaan di masa pandemi, yaitu layanan perpustakaan tetap dibuka dengan memperhatikan kebijakan dan status wilayah COVID-19 yang telah ditetapkan. Loh, iya dong. Jadi pustakawan juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah, karena strategi-strategi yang dipakai oleh pemerintah itu harus dipakai juga atau disesuaikan juga oleh para pustakawan saat mengkondisikan pustakanya. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Rumit, tapi tentunya sangat-sangat bermanfaat loh buat kita. Nah, perpustakaan tentunya juga harus menggunakan media yang memungkinkan pustaka nih, guna memanfaatkan layanan perpustakaan tanpa harus datang ke perpustakaan. Ngelihat kondisi saat ini, nampaknya online itu menjadi suatu yang sangat-sangat bisa diharapkan. Nah, oleh karena itu, perpustakaan selain meningkatkan kompetensi pustakawan, juga harus memperkuat layanan digital, yaitu dalam hal penyediaan koleksi, layanan sirkulasi, referensi, dan penyelenggaraan kegiatan secara online. Ya, udah banyak banget kan insight yang didapat dari podcast ini. Semoga nanti teman-teman bisa belajar banyak ya dari sini. Ya, nggak banyak sih, tapi harapannya bisa nantinya ilmu yang di sini udah bermanfaat buat teman-teman semua. Oke ya, sekian dari saya mewakili kelompok yang bertugas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.